Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soje. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis saham syariah, mitra keluarga karya sehat. Baik, di sini saya akan membahas tentang analisis saham mitra keluarga karya sehat, di mana terdapat tentang profil perusahaan dan visi misi, saham perdana IPO dan Dewan Komisaris Direksi, dan juga pemegang saham dan anak perusahaannya. Tidak lupa lagi tentang analisis saham Mika. Oke, lanjut ke bagian pertama tentang profil perusahaan dan visi misi. Profil perusahaan. Mitra keluarga sendiri didirikan pada tahun 1989 dengan pembukaan rumah sakit 35 tempat tidur pertama di Jakarta Timur, dengan visi menjadi penyedia layanan kesehatan yang berpusat pada masyarakat dan terdepan di negara ini. Mitra Keluarga Karya Sehat secara resmi menjadi badan hukum di tahun 1995 dengan menggunakan nama PT Kalida Eksaprana sebelum menjadi PT Mitra Keluarga Karya Sehat di tahun 2014. Keberhasilan rumah sakit yang pertama disusul dengan pendirian lebih banyak rumah sakit, terutama di daerah Jabodetabek dan Surabaya. Lokasi-lokasi tersebut memiliki demografi kelas menengah yang paling menarik dan akses ke tenaga medis yang berkualifikasi. Dari tahun ke tahun, mitra keluarga telah tumbuh menjadi operator rumah sakit komunitas terbuka dengan tingkat keuntungan yang sehat. Keberhasilan tersebut didukung oleh sejarah brand serta kredo yang menekan penyedia layanan Life, Love, and Laughter. Bagi para pasien, di bulan Maret 2015, Mitra Keluarga menjadi perusahaan publik dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham MIKA. Pada bulan Oktober 2017, Mitra Keluarga mengumumkan akuisisi PT Rumah Sakit Indonesia atau Kasih Group, jaringan 7 rumah sakit dengan sekitar 500 tempat tidur, yang terutama melayani pasien dengan skema asuransi kesehatan pemerintah, Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Keberhasilan akuisisi ini membuka peluang bagi Perserian untuk mengembangkan usahanya melalui peningkatan pasar, serta untuk mendukung program kesehatan pemerintah, Jaminan Kesehatan Nasional. Perluasan jaringan terus berlanjut pada tahun 2020 dengan akuisisi satu rumah sakit melalui anak perusahaan PT Rumah Kasih Indonesia per akhir tahun 2020. Mitra Keluarga tetap dipandang sebagai salah satu jaringan rumah sakit terkemuka di Indonesia yang meliputi 16 rumah sakit Mitra Keluarga dan 9 rumah sakit di bawah Kasih Group. Total jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan mencapai masing-masing lebih dari 186.000 dan 2 juta pasien di tahun 2020 yang dilayani oleh 5.779 tenaga medis dan 1.603 karyawan non-medis. Baik, berikut profil umumnya. Nama PT Mitra Keluarga Karya Sehat, kode emiten MIKA, alamat Jalan Raya Gading Kirana, Kaf 2 Jakarta Utara 14240. Email corporate.sekretari@mitrakeluarga.com. Nomor telepon 021 4585 2700. Nomor fax 021 4585 2727. NPWP 01 683 918 5024 000. Website www.mitrakeluarga.com. Visi dan misi. Visi kami ingin menjadi penyedia layanan kesehatan terdepan yang berfokus pada pelanggan. Sedangkan misi kami berkomitmen untuk mengoptimalkan hidup orang yang banyak dengan pelayanan yang penuh kasih sayang, terpercaya, dan fokus pada pelanggan. Baik, lanjut ke bagian kedua tentang saham perdana IPO dan Dewan Komisaris Direksinya. Saham perdana IPO atau MIKA. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, uang lingkup kegiatan MIKA adalah bergerak dalam bidang jasa konsultasi bisnis
dan manajemen termasuk jasa manajemen rumah sakit. Saat ini, bisnis utama Mika adalah menjalankan usaha secara tidak langsung melalui anak usaha di bidang pelayanan kesehatan, yaitu dengan memberikan jasa pelayanan medik dengan cara memiliki dan mengelola rumah sakit dengan nama Mitra Keluarga. Pada tanggal 12 Maret 2015, Mika memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan penawaran umum perdana saham Mika atau IPO kepada masyarakat sebanyak 261.913 juta yang terdiri dari 72.753.600 saham baru dan 189.159.400 diinvestasi saham pendiri dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp17.000 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BII pada tanggal 24 Maret 2015. Selanjutnya IPO. IPO pada tanggal 24 Maret 2015. Saham penawarannya 261.913.000. Saham pendiri 1.193.160.600. Total saham terdaftar 1.455.073.600. Persentasenya 18%. Harga penawarannya 17.000. Dana terkumpul 4.452.521 juta. Biro Administrasi Efek PT Administrasi Jaya Corpora. Penjamin emisi utamanya PT Krisnagraha Sekurindo. Papan pencatatannya Development. Selanjutnya Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Mika. Joseph Darmawan Angkasa, MBA, MSc. Jabatannya sebagai Komisaris Utama. Laura Arianto, BA. Jabatannya sebagai Komisaris. Hamzah bin Mahmud. Jabatannya sebagai Komisaris. Basilius Suruh SH LLM. Jabatannya sebagai Komisaris Independen. Dr. I Gusti Gede Subawa menjabat sebagai Komisaris Independen. Insinyur Rustian Owen MBA menjabat Direktur Utama. Joyce Wijianto Hajani MBA sebagai Direktur. Esther Maria Ramono sebagai Direktur Independen. Lanjut ke bagian ketiga, yaitu pemegang saham dan anak perusahaan. Nama pemegang saham pada perusahaan Mika: PT Griasani Cakrasadaya pada tahun 2019 memegang sebanyak 8.511.954.200 lembar saham dengan persentase 61,86%. PT Lukas Tamurni Cemerlang pada tahun 2019 memegang sebanyak 521.225.300 dengan persentase 3,66%. Sedangkan PT Girasole Prima pada tahun 2019 memegang sebanyak 523.325.300 dengan persentase 3,67%. Sedangkan PT Diptanala Bahana pada tahun 2019 memegang sebanyak 517.025.300 dengan persentase 3,63%. Sedangkan PT Ladang Irapanen pada tahun 2019 memegang jumlah saham sebanyak 549.350.600 rupiah dengan persentase 3,86%. PT Bina Karisma pada tahun 2019 memegang sebanyak 529.506.600 rupiah sebesar 3,72%. Sedangkan publik atau masyarakat yang membeli sahamnya sebanyak 2.792.968.200 dengan persentase 19,60%. Total lembar saham yang dimiliki oleh perusahaan Mika yaitu
miliar 246.349.500 dengan persentase 100%. Anak usaha Mika Mitra Keluarga Karya Sehat. Nah, nama anak usahanya PT Prodindo Karya Sehat. Bidang usaha pelayanan kesehatan. Lokasi Bekasi. Lokasi rumah sakit Bekasi Barat, Bekasi Timur, dan Cikarang. Mulai operasi komersial tahun 1993 dengan persentase 99,99%. Aset sebelum eliminasi atau jutaan tanggal 31 Desember 2016 sebesar 2.339.513.000 rupiah. Sedangkan PT Kamita Arak Tegar, bidang usaha pelayanan kesehatan, lokasi Jakarta, Kelapa Gading, dan Cibubur. Mulai operasi komersial pada tahun 2002 dengan persentase 100% dengan aset sebesar 531 miliar 269 juta. Selanjutnya nama anak usahanya PT Alpenagung Raya. Bidang usaha pelayanan kesehatan. Lokasi Surabaya. Lokasi rumah sakitnya Surabaya, Waru, dan Kenjeran. Mulai operasi komersial tahun 1998. Persentasenya sebesar 100% dengan aset sebelum eliminasi sebesar 473 miliar 479 juta. Sedangkan PT Karya Sukses Mandiri, bidang usahanya pelayanan kesehatan, lokasi Jakarta, lokasi rumah sakit Kemayoran. Mulai operasi komersial tahun 1998. Persentasenya 70%. Aset sebelum eliminasinya sebesar 428 juta 360. Aset sebelum eliminasinya sebesar 428 miliar 364 juta. Selanjutnya PT Ragam Sehat Multivita. Bidang usaha pelayanan kesehatan. Lokasi Depok. Lokasi rumah sakit Depok dan Kalideres. Mulai operasi komersial 2008. Persentasenya 100%. Aset sebelum eliminasi sebesar 362 miliar 928 juta. PT Citra Mandiri Prima. Bidang usahanya pelayanan kesehatan. Lokasi Tegal. Lokasi rumah sakit Tegal. Mulai operasi komersial pada tahun 2009. Persentasenya sebesar 42%. Aset sebelum eliminasi 49 miliar 300 juta. Lanjut bagian ketiga, yaitu tentang analisis saham. Pada statistik tersebut itu Mika harga saham pada 1 bulan terakhir yang mengalami kenaikan dan keturunan harga sahamnya, dan pembukaan sebesar Rp2.830, sedangkan penutupan sebelumnya sebesar Rp2.830 yang berarti sama. Sedangkan penawarannya sebesar Rp2.790 dan penawaran BID-nya sebesar Rp2.780 yang mengalami perbedaan sebesar Rp10. Selanjutnya harga terendah pada saham ini sebesar Rp2.780 dan harga tertingginya pada harga Rp2.840. Sedangkan volume sahamnya sebanyak 9.191.200 saham. Nilai transaksinya sebesar 25 miliar 843.188.000. Frekuensinya sebesar 1212 kali. Sedangkan EPS-nya sebesar Rp666. PE rasionya sebanyak 4 kali. Kapitalisasi pasarnya sebesar Rp39.604.852. Peringkat kapitalisasi pasar industri terkaitnya peringkat 1 dari 9.
sedangkan peringkat kapitalisasi pasar semua perusahaannya pada peringkat 35 dari 729. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari pemaparan PPT saya dari tentang profil perusahaan, visi misinya, siapa anak perusahaannya, siapa pemegang perusahaannya, siapa pemegang paling banyak sahamnya, komisaris dan direksinya, dan tentang analisis sahamnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan yang saya tampilkan. Dan tidak lupa lagi follow yang ada di slide ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.